Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ibu Kabid, Ibu Sekretaris, Bunda Kanen, mohon izin saya memulai acara. Insya Allah acara akan tepat dimulai pukul 9 dan hanya sampai pukul 10.30. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kabid KPPM Provinsi Jawa Barat, Ibu Lisa. Terima kasih Ibu, yang saya banggakan dan saya cintai Bunda Karnen, Ibu Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, dan yang saya hormati Ketua Pokja 4 Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Waka dan Ibu dan Bapak Sekretaris. Terima kasih. Bapak Ibu mohon izin kami menghadirkan Bapak Ibu semua dalam rangka pelatihan pengisian format tracer COVID-19. Mohon izin karena ini ada permintaan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, di mana sesuai tupoksi PKK adalah melakukan penggerakan, kemudian melakukan sosialisasi, dan juga melakukan pencatatan. Alhamdulillah, kita semua selaku Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yang merupakan mitra dari pemerintah dalam kesempatan yang luar biasa di tengah pandemi yang sangat luar biasa mungkin dirasakan oleh Bapak Ibu semua di kabupaten kota. Insya Allah dengan kegiatan tracer ini, melalui kegiatan relawan ini, kami semua dapat membantu dari pemerintah dengan melakukan 3 fungsi dari PKK. Kenapa demikian? Karena saya yakin sekali dari jajaran sekretaris se-Jawa Barat, jajaran Pokja 4 se-Jawa Barat adalah merupakan orang yang luar biasa karena memiliki kader sampai dengan tingkat RT atau Dasawisma. Dan kekuatan inilah yang insya Allah harapan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, dan saatnya lah yang tepat kita semua dapat melakukan suatu istilahnya mungkin bela negara, Bapak Ibu, kurang lebih seperti demikian, untuk persembahan PKK kepada negara di tengah pandemi yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini adalah arahan dari Ibu Kabid KPPM, Ibu Lisa, kemudian ada sosialisasi bagaimana cara pengisiannya yang untuk nanti Ibu Bapak dapat teruskan kepada jejaring Ibu di tingkat kecamatan maupun desa, ataupun sampai RW dan RT, demikian. Itu akan disampaikan oleh Bapak Ibrahim, beliau dari JDS, dari timnya Bapak Ridwan Kamil. Beliau dari tim Sapa Warga juga yang luar biasa sudah membuatkan sistemnya yang insya Allah tidak terlalu sulit untuk Bapak Ibu semua dapat melakukan kegiatan ini. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah di sini nanti ada moderator Bapak Riki, Sekretaris Pokja 4, beliau akan memandu tanya jawabnya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Kabid untuk memberikan arahannya kepada kami semua. Silakan Ibu Lisa. Iya, mangga, nuhun boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat teman-teman pengurus PKK dari Pokja 4 ya Bu ya hari ini, dan dari sekretaris saya lihat ada Bunda Karmen. Betul. Sahabat saya tersayang Ibu Lia, kemudian semua teman-teman ibu-ibu sekalian yang tersayang dari Pokja 4 ya, PKK Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Terima kasih Bu sudah mengundang kami, dan memang pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit saja pesan-pesan dan arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Ya, juga memang saya secara pribadi atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan organisasi pengampu PKK ya ibu-ibu semua. Jadi memang kami berkoordinasi langsung biasanya dengan DPMD Kabupaten Kota dan teman-teman bagian Kesra di Setda Kabupaten Kota. Ibu-ibu semua yang tersayang, ibu bapak semua, saya lihat Ibu PKK ada bapaknya ya Bu ya, saya lihat. Jadi izin saya menyampaikan sebetulnya hal-hal yang memang harus kita sepakati pada hari ini terkait dengan kewajiban kita dan amanah terutama
amanah Bapak Gubernur ke Ketua Tim Bergerak PKK Provinsi Jawa Barat yang meminta bantuan relawan PKK seluruh Jawa Barat untuk menjadi tracer COVID-19. Kemudian hal ini menjadi hal yang penting selain menjadi tracer, ibu-ibu semua, bapak-ibu semua, bahwa memang kita memiliki satu tugas penting juga adalah memastikan kita memberikan edukasi bagaimana kita mengenali kasus COVID dan bagaimana kita menjadi menjadi agen vaksin gitu ya. Jadi kita mencoba untuk menghilangkan pesan-pesan hoax, kemudian gosip-gosip hoax terkait dengan dampak dari vaksin. Izin Bu Lia, saya ingin menyampaikan sedikit paparan sehingga bisa tergambarkan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Oke. Bentar. Sudah kelihatan ya, ibu-ibu semua, bapak-ibu semua ya, izin. Ya sudah, Bu. Oke. Jadi sebentar ya, ini komputernya rada lemot. Nah, oke. Jadi sebenarnya kita ingin mencoba memperkuat fungsi bapak ibu semua, terutama relawan PKK, kader PKK untuk mendukung peran tracing COVID-19. Jadi kalau kita lihat dasar hukumnya sudah banyak ya Bu ya, mulai dari Inmendagri nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18 gitu ya, terkait dengan hal-hal yang mengatur PPKM darurat yang terjadi tanggal 3 sampai 20 Juli kemarin. Kemudian kenapa kita mengenakan Permendagri Inmendagri 514 sampai dengan 19 terakhir adalah di situ memang mengatur bagaimana kita mengatur zonasi kewaspadaan. Kemudian juga kita mengatur bagaimana kita bertindak pada zona-zona tersebut, mengatur pemerintah daerah bagaimana menindaklanjuti pemetaan zona kewaspadaan. Selain itu juga saya mengacu ke Permendagri 36 tentang gerakan PKK. Di sini juga pada saat tanggal 5 Juli 2021 kemarin, melalui arahan Pak Gubernur dan Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Provinsi Jawa Barat mengajak semua relawan PKK untuk menjadi tracer. Tetapi ada beberapa hal penting yang nanti kita garis bawahi gitu ya di bawah. Karena kami mendapatkan pesan terkait dengan leveling age atau umur yang akan kita libatkan ke dalam tracer ini memang diutamakan untuk teman-teman PKK yang di bawah 50 tahun atau lebih bagus 40 tahun. Kemudian juga ada dasar hukum yang kita berikan tentang Instruksi Gubernur nomor 1 tentang penguatan peran dan fungsi posko COVID, kemudian Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang perpanjangan 10 PPKM, kemudian juga ada arahan Sekda Provinsi Jawa Barat terkait reoptimalisasi Satgas PPKM Mikro. Ada satu lagi yang nggak saya masukin, adalah surat dari Pak Gubernur nih ke Ketua Tim Bergerak PKK Provinsi Jawa Barat terkait minta memohon bantuan dari relawan dari PKK untuk menjadi relawan COVID terkait dengan masifnya kasus kematian di Jawa Barat. Terakhir kemarin Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi dengan kasus terbanyak ya setelah kemudian sebelum Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat ya, ini adalah sumber daya yang kita punya. Ini kita punya 5.312 desa, punya 625 kecamatan, gitu ya, punya 645 kelurahan di 25 kabupaten kota. Kita di desa punya 49.500 RW, kita punya RT 212.526 di tingkat desa. Kemudian di kelurahan kita punya RW 9.052 dan RT 49.807. Nah, kita punya sumber daya nih, Bapak Ibu semua. Kita punya sumber daya 251.000 kader posyandu, 1,1 juta kader PKK, karena hitungannya adalah 1 sampai 3 orang per RT gitu ya. Saya mendapatkan data ini dari PKK provinsi. Kemudian kita juga punya pendamping lokal desa 2.358 yang membantu di beberapa desa terkait dengan penempatan dari Kementerian Desa. Kita punya 654 pendamping posyandu juara. Kita punya 73.808 kader posyandu dan 280.559 kader PKK di kelurahan. Jadi memang sumber daya kita banyak. Tetapi dari 1,5 kader PKK yang kita punya, memang kalau kita sortir, saya coba
mencoba mengekstrapolasi di beberapa kota, ternyata memang yang umurnya dari misalnya hitungannya per RT 1 saja gitu ya. Jadi dari misalnya 10 RT per RW itu paling 1 atau 2 orang yang di bawah umur 50 tahun atau 40. Nanti coba saya koreksi ya. Jadi itu yang memang saya coba kumpulkan datanya sudah hampir menginjak 3 minggu ke sebulan ya Bu Lia, data itu dan masih belum bergerak. Nah, ini saya ingin menyampaikan saja, kita punya tenaga pendamping posyandu juara yang bisa Bapak Ibu menjadikan mitra. Mereka kita hire, kita kontrak untuk membantu dalam rangka revitalisasi posyandu. Nah ini Bapak Ibu semua nanti teknisnya akan disampaikan oleh Kang Ibra, tapi minimal ada pelacakan kontak adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan memantau kontak erat dari kasus yang terkonfirmasi, gitu ya. Kemudian juga penting karena kasus konfirmasi ini dapat menularkan ke orang lain sejak 2 hari kasus itu timbul. Makanya memang sejak 2 hari sebelum kasus itu timbul gejala hingga 14 hari timbulnya gejala. Jadi memang COVID itu memiliki satu periode yang cukup panjang sehingga dia bisa memastikan bahwa seorang tersebut terkonfirmasi. Kemudian kita juga harus hati-hati pada saat kita melakukan proses tracer. Kenapa Bu? Apa kita harus lakukan tracing? Karena kita harus mengumpulkan data-data orang-orang yang kontak erat dengan kasus atau konfirmasi positif. Nah, itu yang harus kita lakukan tanpa harus melakukan kunjungan ke masing-masing kasus tersebut, karena memang itu akan mengurangi resiko ibu-ibu semua tertular. Nanti kita coba ya. Nah, ini arahan dari Pak Gubernur nih, ibu-ibu semua. Jadi pengennya ini sumber data awal adalah pelacak COVID ada teman-teman ibu semua. Ini datanya dari Puskesmas masuk ke teman-teman tracer atau di sini ada relawan PKK. Kita punya juga Karang Taruna yang sudah dikelola oleh Dinas Sosial yang bisa membantu ibu-ibu semua di bawah. Kemudian kita melakukan aksi, kita punya nih 2 data yang memang kita minta, yaitu data pasien yang terkonfirmasi sama data pelapor ya, atau dan data kontak erat. Jadi ada 3. Data pasien, data kontak erat, kemudian data yang melaporkan. Kemudian laporan dari ibu-ibu semua itu masuk ke puskesmas. Ini awalnya gitu ya. Awal konsep yang ingin disampaikan oleh Pak Gubernur. Ini adalah tulisan Bapak sendiri. Nah, kalau kita lihat dari alur pelacakan kontak, ini semua hasil all record notifikasi dari daerah laporan masyarakat bisa dari laporan, bisa dari bisa dari teman-teman kader-kader sendiri, bisa dari kasus melaporkan ke RT, RT melaporkan ke puskesmas. Apabila ditemukan kasus positif, maka hasil tracer itu kemudian melakukan wawancara Bu. Jadi kita harus punya laporan kasus terkonfirmasi dulu dari puskesmas. Kemudian nanti puskesmas memberitahu kepada ibu-ibu semua sebagai tracer begitu ya. Kemudian tracer bisa melakukan wawancara, kemudian juga wawancara kontak erat. Kemudian hasil laporan bisa menjadi atau negatif, kalau positif langsung isolasi, kemudian pantau, komunikasi dengan Satgas COVID Desa dan Kelurahan, kemudian apabila negatif lanjut karantina dan pemantauan isi forum pemantauan yang akan diberikan oleh Pak Ibra. Jadi kemudian kita juga melakukan exit test atau pemeriksaan kedua dan hari kelima karantina ini sudah masuk sudah masuk ke proses teman-teman pendampingan puskesmas. Jadi intinya ibu-ibu ada di langkah 1 dan langkah 2 ya Bu ya. Lakukan wawancara kontak erat, kemudian menggunakan formulir yang sudah kita sampaikan nanti oleh Kang Ibra, kemudian fungsikan komunikasi by WA, tidak harus melakukan kunjungan rumah, itu akan memperkecil resiko ibu-ibu semua tertular. Karena sekarang varian virus COVID-nya memang agak bandel nih, agak nakal dan agak centil. Cepat sekali penularannya dan biasanya tidak terdeteksi dengan cepat, dan apabila kita lengah sedikit, kita akan segera tertular. Nah ini yang awal yang disampaikan oleh Bu Atalia ya, tapi memang ada beberapa perubahan ibu-ibu. Jadi ini menjadi salah satu data pembanding, tapi sebetulnya nanti kita akan lihat ke bawah, kasus pelaporannya sedikit berubah terkait dengan arahan Bapak Presiden 2 hari yang lalu. Jadi Pak Gubernur 2 hari yang lalu mengumpulkan semua Dandim, semua Kapolres Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan Pangdam juga Kapolda terkait pelaporan tracer ini, Bapak Ibu semua. Jadi kalau yang kita akan coba bangun ya sekarang adalah ibu-ibu semua menjadi tracer, teman-teman ibu di bawah sekarang menjadi tracer, Bapak Ibu semua menjadi tracer. Kemudian nanti laporkan, nanti tetap ujungnya akan masuk ke Silacak gitu ya. Tapi
data-data yang offline yang kita punya nanti kita akan masukkan ke teman-teman puskesmas gitu ya. Nah, ini formatnya nanti Kang Ibra aja yang nerangin ya, ada data pelapor, data terkonfirmasi, kemudian data yang kontak erat. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa kita punya dana hibah dan dana banke, jadi teman-teman PKK juga bisa tahu bahwa kita ada punya dukungan data Pokja Posyandu terkait dengan operasional dari kabupaten sampai dengan operasional posyandu baik kelurahan maupun desa, gitu ya. Nah ini terakhir 2 hari yang lalu mekanisme pelaporan nih Kang Ibra sekalian saja saya sampaikan. Terakhir kemarin adalah jadi ini ada relawan PKK dan Karang Taruna nih Bapak Ibu semua di sini nih ya. Si Ibu nyoret tuh. Si Ibu kayak kesal ya Bu ya. Ini ada relawan PKK dan Karang Taruna di sini. Jadi ini menjadi tracer offline atau tracer tradisional. Gunakan formulir yang Kang Ibra gunakan, kemudian data ini disampaikan ke Babinsa Bu dengan Babin Kamtibmas. Karena memang hasil tracer ini tetap laporan kita yang digunakan oleh Kang Ibra tetap Ibu lakukan. Tetap Ibu lakukan untuk melakukan entry di mana nanti dikelolanya oleh PPJ kecamatan Bapak Ibu semua. Jadi di sini ada format, ada laporan pembanding di sini ya. Jadi nanti ada PPJ yang mengkompilasi data Ibu semua gitu ya. Dan PPJ kabupaten kotanya. Nanti dari Ibu masuk ke Babinsa Bu, laporannya, laporan offline-nya gitu, masuk Babinsa yang rekap, masukin ke Puskesmas. Di Puskesmas akan ditempatkan 1 orang tracer digital Bu, yang berasal dari Kodim dan Polres. Kemudian nanti mereka ditempatkan di Puskesmas di 1093 Puskesmas yang akan melaporkan langsung ke Kodim dan Polres Bu ya. Jadi nanti Dandim dan Kapolres itu akan melapor langsung ke Pangdam dan Kapolres. Sampai jam sabar itu kita hanya di sini saja nih mainnya. Hanya di sini saja masuk laporannya di sini lepas. Nah, nanti laporan Ibu secara online akan masuk ke teman-teman PPJ dengan link yang sudah diberikan oleh Kang Ibra. Tetap kita akan jalan data yang online yang kita sudah bangun gitu ya, karena ini kan baru kemarin gitu ya. Nah, saya sampaikan ya Bapak Ibu semua nih silahkan dilihat data data input relawan kader semua kabupaten kota gitu ya. Ini sebenarnya ini petanya nanti kita lihat. Kita akan coba Bu ya, sebentar saya buka Excel-nya. Nah ini Bapak Ibu Kabupaten Bandung gitu ya. Dari data input jumlah kader PKK dari jumlah RT 19.459, hitungan kita adalah 1 kader 1 RT. Ini baru 2.647, jadi masih ada 17 ribuan data yang belum masuk. Excel-nya belum keluar Bu? Belum keluar? Ya, Excel-nya masih PowerPoint. Masih PowerPoint. Betul, masih PowerPoint Bu Kabit. Oke. Gimana? Sudah keluar? Belum Bu, masih tertulis progress. Oke. Excel-nya belum terbaca. Oke, sebentar Bu ya, sebentar. Siap. Oke, saya buka Excel-nya ya. Kelihatan? Sudah, terima kasih Bu Kabit. Ini ya. Nanti saya ini sudah share di Tracer ya, tapi saya masih belum dapatkan tanggapan dari Bapak Ibu semua, mungkin masih luas gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih 1 Kabupaten Bandung masuk 2.647 setelah kita clean Bu. Jadi totalnya Bu Lia 112.000 totalnya, dan saya laporkan itu 112.000 sekarang ke Ibu Ketua dan Pak Kepala Dinas. Setelah saya clean ternyata datanya jatuhnya segini, cuma 46.000. Nah, ini yang memang saya akan mencoba memperbaiki struktur datanya seperti apa, linknya akan saya ingatkan kembali. Kemudian untuk teman-teman yang belum memasukkan, tolong segera menginputkan nih Bapak Ibu semua gitu ya. Tolong tolong ini menjadi perhatian. Misalnya Kabupaten Bandung Barat nih, Ibu KBB nih, kayaknya teman saya nih, Teh Nunon nih, di jumlah RT-nya kita punya di Kabupaten Bandung Barat 921 nih. Kita baru masuk 1.564 gitu ya. Jadi hanya baru 10-20% gitu ya.
Kemudian Kabupaten Bekasi dari 12.000, hitungan kita ada 1 RT 1 ini ya tracer, 1 RT 1 tracer PKK baru masuk 581. Tolong ini menjadi perhatian Bapak Ibu semua sebagai Ketua Pokja 4, apakah memang sebagai leadingnya. Kemudian Kabupaten Subang nih dari 11.000 baru 15. Apakah ini nanti kita coba diskusikan nih Bu Lia? Siap. Apakah memang kesulitannya seperti apa? Karena memang data itu misalnya kita masukkan minta data nama, kemudian data RT, RW itu masuknya semua bentuknya ada yang diminta angka, keluar huruf ya, sehingga tidak bisa terbaca. Siap. Kemudian ada 2 kota nih yang saya anggap belum masuk adalah Kota Depok dan Kota Cirebon. Kemudian juga Kabupaten Tasikmalaya Ibu cukup jomplang ya, ada 94 RT yang baru masuk dari 15.241. Kemudian Kabupaten Sukabumi juga 266 dari jumlah 19.688. Nah, justru yang saya ajukan jempol adalah dari Kota Bandung juga hanya 2.064 dari 10.052. Ini satu nih Kota Sukabumi yang sudah melebihi dari target. Jumlah RT 1.574 sudah input 3.403, nanti ini kita coret ya, kita lihatnya dari sini. Jadi mungkin Bapak Ibu semua, hal-hal yang memang harus kita sepakati bersama adalah terkait kita tracer jalan Ibu ya, tapi input data by name by address-nya saya butuhkan karena ini menjadi salah satu potensi sumber daya yang memang akan kita kembalikan lagi ke kabupaten untuk bisa digunakan gitu ya. Karena memang kemarin dari hasil yang sudah kita rekap semua, misalnya dari Pangdam, kemudian mereka punya tenaga hampir 1.093 dan 472 yang akan dilibatkan menjadi tracer. Babinsa dan Babim Kamtipmas akan ada setiap desa gitu ya. Nah sekarang kami bergantung nih kepada ibu-ibu semua dan Karang Taruna terutama. Jadi pada saat kita melakukan tracer di tingkat RT, yang bermain adalah teman-teman Bapak Ibu semua nih yang relawan PKK di tingkat RT gitu ya, memang usianya di bawah 40 tahun. Ya. Nah, ini yang memang saya ingin mengaktifkan kembali gitu input data ini nih. Apa yang kami harus lakukan? Karena kami sebagai dinas pengampu tidak bisa langsung ke PKK Kabupaten Kota. Karena memang ada teman-teman PKK di provinsi yang membantu kami. Tapi kalau melihat progresnya seperti ini, mungkin Bapak Ibu apa yang harus kami lakukan? Karena data ini ditunggu sampai dengan akhir Juli ya, sudah 1 bulan ya Bu Lia, data ini sudah kita minta, tapi mungkin tidak bergerak atau memang seperti apa. Kalau memang harus akan kita buka lagi, nanti akan kita buka lagi cara mengisinya seperti apa pada akhir setelah Pak Ibrahim masuk gitu ya. Saya balik lagi ke paparan yang barusan. Nah, jadi saya sih mengharapkan Ibu sebagai Bapak Ibu semua Pokja 4 menjadi menjadi salah satu yang bisa mengingatkan teman-teman DPM Desa Kabupaten Kota. Kita sudah mengirimkan surat Bu ke DPM Desa Kabupaten Kota dan Setda sebagai pengampu ya, pengampu pemberdayaan. Jadi tolong dong segera lakukan sosialisasi nih, gitu ya, sosialisasi ke semua relawan PKK yang ada di lapangan. Jadi sekarang itu dari 27 kabupaten baru 7 kabupaten yang melakukan, yaitu adalah ada Kabupaten Kuningan, ada Kabupaten Cianjur, ada Kabupaten Majalengka, kemudian ada Kota Bandung, ada KBB gitu ya. Ada satu lagi saya lupa, ada 6, ada Kota Sukabumi yang kemarin sudah melakukan sosialisasi menurut pengakuan dari kabupaten kota. Nah ini punten kepada Bapak Ibu PKK semua se-kabupaten kota, khususnya di Pokja 4 untuk merimain, untuk mengingatkan. Ayo dong gitu DPM Desa, tolong dong kami dilatih gitu, kami sosialisasi, materi juga sudah kami sampaikan ke semua kabupaten kota untuk bisa mendampingi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang di bawah. Hari ini Kota Bandung melatih 2 angkatan dan kebetulan saya harusnya masuk memberikan arahan di latihan PKK di 2 angkatan khusus untuk di Kota Bandung. Nah, kemudian juga beberapa kabupaten masih di proses persiapan. Kita juga punya surat ke pembekalan ke tracer pada 13 Juli ke semua kabupaten kota. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu semua sebagai salah satu pembukaan saja, prolog saja, di mana
kita beberapa hal yang memang menjadi harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah tetap mengaktifkan input relawan PKK Bu, karena kita diminta, gitu ya, diminta untuk segera menyampaikan data relawan tracer COVID yang berdasarkan dari PKK by name by address, gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan harus kami lakukan. Kalau memang harus dibuka kembali link Google Form-nya nanti akan kami ajarkan setelah Pak Ibrahim menyelesaikan arahnya, gitu ya. Mungkin itu saja. Hatur nuhun Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Saya izin sebentar ke Zoom yang satu lagi, 5 menit, 10 menit lagi, nanti saya akan gabung lagi dengan Bapak Ibu. Nuhun Bu Lia, Assalamualaikum. Oh, Bu Lisa pamit dulu ya? Oh ya udah deh. Ya, nanti Bu mau diskusi sebentar ya Bu, di akhir. Pindah laptop doang, Kang. Saya ya. Ini aja, saya nggak akan ikut ngomong dulu, gitu. Saya pindah laptop dulu. Gitu. Ya Bu, siap. Ya, nuhun sadaya nama nggak Bu Lia. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Ibu Kabid, luar biasa di tengah waktu yang sangat padat, beliau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti Ibu Kabid akan segera bergabung juga dengan kita di sesi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh Bapak Riki dari Pokja 4. Sekali lagi memang kami haturkan terima kasih pada Bapak Ibu terkait dengan tadi arahan dari Ibu Kabid, memang betul sesuai dengan surat yang telah dilayangkan melalui Bunda Karnen kepada 27 kabupaten kota terkait dengan pengisian data relawan. Sekali lagi, memang pada saat itu baru menghubungi dari sekretaris, namun sekarang alhamdulillah sudah bertambah kekuatan dengan hadirnya dari para ketua Pokja 4 se-Jawa Barat. Insya Allah mudah-mudahan pencapaian data sesuai yang diharapkan oleh Ibu Kabid tadi kurang lebih harus jumlah keseluruhan adalah 253.124 kader, dan yang sudah terdaftar itu baru 112, namun data yang memang betul-betul akurat itu ternyata baru 46.000. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti di akhir kegiatan kami juga akan informasikan kembali terkait link untuk data relawan yang ditunggu oleh Dinas Pengampu kita DPMD. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk waktu kami serahkan kepada Bapak Ibrahim, beliau dari JDS. Beliau adalah dari tim Kang Emil. Beliau akan menyampaikan bagaimana edukasi terkait pengisian format tracer Ibu. Untuk itu kepada Kang Ibra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Lia. Yang saya hormati tadi Ibu Kabid dan juga kader-kader PKK Pokja 4, ibu-ibu yang sangat hebat di sini saya lihat. Dan dari tim sekretaris juga Kang Ibra luar biasa. Jadi dalam hal ini tupoksinya mungkin akan dibantu oleh sekretaris dan juga dari Pokja 4 yang mempunyai tim kesehatannya. Demikian Kang Ibra. Oh iya, mohon maaf Ibu, kalau belum hafal satu-satu, saya masih belajar juga tentang struktur organisasi PKK. Yang saya hormati juga dari sekretariat ya Bu, yang sudah juga mengorganize di sini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan, dan sebenarnya Bapak dan Ibu di sini sekalian, saya akan coba menjelaskan sedikit turunan yang lebih di lapangan, kira-kira tracing itu seperti apa. Nanti akan ada sedikit paparan mengenai tracingnya yang lebih mendalam dan juga mengenai format tracingnya itu sendiri. Hapunten Ibu, boleh saya dijadikan co-host biar saya boleh ini screen share. Mohon izin mungkin kepada hostnya. Mangga, silakan mohon dibantu Kang Galang untuk host kepada Kang Ibra, silakan. Di co-hostkan Kang, ya. Ya. Oh ya, sudah. Terima kasih. Ya, ini kira-kira kelihatan ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti paparan ini akan kami berikan secara langsung mungkin lewat WhatsApp. Nah, cuman nanti ini saya ceritakan dulu bahwa
saat ini yang kami akan serahkan berupa panduan sebenarnya. Jadi panduan digitalisasi pelacakan kontak berbasis komunitas yang di sini akan dilakukan oleh ibu-ibu kader PKK se-Jawa Barat. Ya, jadi ini beberapa bahasannya, punten. Ya. Jadi memang tentunya tadi seperti kata Ibu Lisa, selain dari 2 aturan ini sudah banyak sekali update-update terbaru mengenai kondisi tracing, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ya ini sekedar review saja. Dan ini sebenarnya Bapak dan Ibu dari hasil diskusi yang terhadap arahan ini gitu, kami coba sebenarnya menyusun langkah-langkah sebenarnya keterlibatan dari PKK ini seperti apa sih gitu. Nah, jadi ini yang mungkin apa ya istilahnya perlu tadi ya kita istilahnya perjelas, dan mungkin nanti saya pas di akhir ingin berdiskusi sedikit dengan Bu Lisa supaya nanti sebelum dibagikan ini bisa disesuaikan, karena tadi juga Bapak dan Ibu ternyata ada aturan-aturan baru ya yang ternyata dikembangkan gitu. Jadi nanti untuk bagian ini akan coba disesuaikan lagi, tapi pada intinya seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk koordinasi awal ini yang penting adalah sebelum melakukan tracing, apapun yang terjadi, pastikan kita itu terkoordinasi dengan kelompok yang melakukan tracing lainnya, berkomunikasi dengan Babinsa, tadi berkomunikasi dengan Satgas COVID ataupun Puskesmas. Kita perlu memastikan bahwa orang yang memang nanti ujungnya mendapat muara atas data-data yang kita masukkan ini mengerti bahwa data yang kita input ini diserahkan ke mereka. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, sebelum nanti menggunakan form yang akan saya presentasikan untuk melakukan tracing Bapak dan Ibu sekalian. Karena yang saya akan presentasikan di akhir itu sebenarnya adalah hanya alatnya saja, tapi kegiatannya ini tentunya koordinasi juga menjadi sangat penting. Seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu yang ada di sini diharapkan juga karena sudah nanti akan saya sosialisasikan mengenai formnya juga bisa mensosialisasikan ataupun nanti turut melaksanakannya apabila memang usianya tadi mencukupi ya untuk istilahnya melakukan tracing di lapangan, karena tadi ada batasan umur gitu ya. Lalu koordinasi data pelacakan kontak ya di sini, jadi sebenarnya ini yang akhirnya nanti ada hubungannya dengan nomor 1 ini yang tadi saya ceritakan, bahwa kalau kita sudah melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi yang lain yang terlibat, nanti kita juga bisa memberikan akses database ini gitu. Terus karena nanti istilahnya form yang Ibu laporkan ini nanti melalui form yang kita buat itu akan terlaporkan melalui satu database per kabupaten kota gitu. Jadi dari sana memang istilahnya dari baik Puskesmas atau Babin Kamtipnas atau siapapun nanti yang kira-kira bertanggung jawab atas data perlu mendapatkan akses dari data yang sudah dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Karena istilahnya aksesnya langsung dikasih ke database dan setelah diinput Ibu dan Bapak mungkin tidak bisa langsung mengaksesnya lagi seperti itu. Terus di sini info tambahan bahwa sebenarnya ini juga bisa disampaikan Bapak dan Ibu sekalian mungkin ketika melakukan isolasi mandiri, bahwa saat ini tuh sebenarnya secara digital orang yang melakukan isoman kalau selama ada internet bisa mengakses layanan telekonsultasi oleh dokter. Telekonsultasi itu apa? Nanti kita jelaskan di akhir, dan juga layanan untuk mendaftarkan diri untuk vitamin dan obat melalui fitur Picobar. Jadi nanti mungkin sembari melakukan tracing, kita juga bisa memberikan informasi bermanfaat ke masyarakat tentang kira-kira hal-hal apa sih yang bisa diakses selama isoman. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya izin lanjut. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk bagian pengertian pelacakan kontak ini sebenarnya saya mohon izin untuk menceritakan overview-nya saja. Nanti Bapak dan Ibu bisa membaca lebih detail karena kami di sini mengambil materi dari salah satu lembaga yang sedang melakukan piloting di beberapa
puskesmas di Jawa Barat mengenai tracing gitu. Jadi mereka di sini saya ambil materi sosialisasinya Bapak dan Ibu sekalian mengenai definisi tracing itu apa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian di sini semakin yakin bahwa memang tracing ini penting untuk memutus rantai penularan COVID-19 gitu. Jadi ini saya juga membaca karena saya bukan ahli kesehatan ya Bapak dan Ibu sekalian, tapi saya coba karena saya membuat formulir ini, saya coba mengambil intisari-intisari yang penting yang perlu kita pahami sebagai sesama relawan tentang kenapa tracing itu penting. Jadi di sini intinya adalah tracing itu adalah pelacakan kontak atau bagaimana kita melakukan proses mengidentifikasi, memeriksa, dan mengelola orang yang sudah terpapar dengan penyakit COVID-19 untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Nah, kata-kata untuk mencegah penyebaran lebih lanjut ini tuh maksudnya bagaimana sih? Nah, ini proses ini mencakup identifikasi orang-orang yang memungkinkan sudah terpapar dengan virus dan memantaunya setiap hari selama 14 hari setiap paparan terakhir. Jadi, kita memastikan bukan orang yang sudah terpapar COVID-19 jelasnya, tapi kita memastikan bahwa orang yang terpapar itu terdata. Jadi kita harus tahu siapa sih orang yang dikunjungi atau tidak sengaja bertemu gitu oleh si kasus terkonfirmasi positif gitu. Nah, memang kendalanya apa sih gitu sebenarnya? Kenapa harus sampai ibu-ibu dari kader PKK yang di sini berperan penting? Karena ibu-ibu dan bapak sekalian inilah yang mengenal sebenarnya tetangga-tetangga bapak dan ibu gitu. Harapannya dengan gap yang lebih atau kedekatan yang lebih baik dengan tetangga-tetangga bapak dan ibu sekalian, tidak seperti ketika dikunjungi puskesmas, kadang-kadang orang kan kalau ditanya-tanya tentang COVID-19 itu ada yang menganggap aib, ada yang malu, ada yang tidak mau cerita. Moga-moga dengan yang memberikan pengertian ini tetangga, mereka mau menceritakan mereka tuh ketemu siapa saja sih gitu. Sehingga nanti ujung-ujungnya kita bisa merekomendasikan kepada puskesmas gitu ya melalui nanti Babin Kamtibnas dan alur laporan datanya. Siapa sih yang sebenarnya harus melakukan isolasi mandiri, harus dites untuk lebih lanjut, sehingga nanti penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar di komunitas Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Jadi kita tidak hanya mengisolasi orang yang terkena COVID-19-nya, tapi juga melakukan isolasi mandiri terhadap orang-orang yang terkontak dengan COVID-19-nya. Nah, tapi itu semua dimulai dengan melacak terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih cara melacaknya? Siapa yang disebut kontak erat, Bapak dan Ibu sekalian? Yang disebut sebagai kontak erat ini adalah orang-orang yang sempat berinteraksi dengan Bapak dan Ibu yang terkena kasus terkonfirmasi selama 14 hari, selama jadi saya ulangi lagi. Jadi kontak erat ini adalah orang-orang yang teridentifikasi berinteraksi selama masa penularan yang paling masa menularnya penyakit COVID-19. Jadi kita perlu mengidentifikasi nih Bapak dan Ibu sekalian pertama-tama ini orangnya sakitnya itu sakit COVID yang OTG, orang tanpa gejala, atau orang yang ada gejalanya gitu. Nah, kalau yang ada gejalanya nih atau simptomatik gitu, nanti kita harus yang boleh kita hitung sebagai kontak erat adalah misalnya nih kita tanya sama bapak dan ibunya gitu, Ibu dulu sakitnya kapan terakhir? Oh, tanggal 12 Juli gitu. Itu sakit saya pertama kali tuh kena COVID terus saya batuk gitu tanggal 12 Juli. Oh gitu. Nah, berarti nanti kita hitung 2 hari ke belakang sebelum 12 Juli sampai 14 harinya itu orang-orang yang mereka interaksikan itu adalah kontak erat Bapak dan Ibu sekalian. Artinya apa? Mungkin sebagian kecil dari orang-orang yang Bapak dan Ibu itu ketemui pada rentang hari tersebut itu rawan punya COVID-19 dalam ya tergantung dengan cara interaksi mereka ya tentunya gitu kan, karena ya tadi kata Bu Lisa juga ya, saya mengutip dari beliau, varian Delta ini ada ya
cepat lah ya menularnya, sangat lebih mudah menular gitu. Jadi itu perlu kita pahami. Nah, yang kita perlu pahami kedua adalah, nah terus kalau misalnya orang yang nggak merasa bergejala gimana nih, atau OTG? Nah, ini yang kedua nih, untuk pelacakan kontak untuk yang asimptomatik ya, atau tidak ada gejala, itu dihitung 2 hari sebelum pengambilan swab dengan hasil positif. Jadi, misalnya si ibu bapak ini terkonfirmasi positif tanggal 14 Juli gitu ya. Nah, kan dia nggak pernah punya gejala nih sebelumnya. Nah, kita hitunglah 2 hari ke belakang sebelum tanggal 14 itu, sampai kemudian 14 hari ke depan. Nah, itu kalau dia berinteraksi dengan orang-orang gitu ya, selama tanggal itu, orang-orang tersebutlah yang kita sebut kontak. Nah, hal ini adalah highlight pertama mengenai bagaimana cara mendapatkan kontak ketika wawancara. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin tidak akan membacakan lebih detail karena saya akan lebih fokus ke formulirnya, tapi materi-materi ini merupakan skenario ideal dari pelacakan kontak ya, yang mulai dari melacak hingga akhirnya memintakan isolasi mandiri. Ini untuk wawasan Bapak dan Ibu sekalian saja, jadi Ibu dan Bapak bisa lebih mengerti sebenarnya nanti itu data yang Ibu kumpulkan itu akan dilarikan kemana sih idealnya begitu. Dan ketika Ibu mengetahui ini, harapannya Ibu dan Bapak semakin tergerak untuk melakukan pelacakan kontak ini di tingkat sampai tingkat yang paling bawah di RT-RT gitu, ataupun di lingkungan masing-masing gitu. Jadi karena tadi ya kita sudah tahu, oh sebenarnya ketika ngapain sih ngedata, ini banyak banget lagi datanya gitu kan. Oh data ini nanti ujung-ujungnya buat ini penting seperti itu. Jadi ini saya kasih materi-materi ini supaya lebih banyak, supaya jadi pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa dibaca saja ketika sudah dibagikan. Nah, yang akan saya lakukan Bapak dan Ibu sekalian adalah di sini mendemokan formulir pelacakan kontak. Jadi saya overview dulu aja Bapak dan Ibu sekalian bahwa pertama di sini nanti akan ada beberapa jenis data nih yang akan kita lacak ya di sini. Pertama tentunya adalah wilayah gitu, yang isinya ada lokasi, RT dan RW. Yang kedua nanti data pelapor, jadi informasi terkait Bapak dan Ibu yang melakukan tracing, itu juga perlu kami catat gitu untuk pertanggungjawaban dari siapa sih gitu yang menyatakan bahwa pasien terkonfirmasi positif ini kontak eratnya ABCDEFG gitu. Nah ini jadi data Bapak dan Ibu ini penting sekali ya untuk kami catat. Lalu selanjutnya adalah identifikasi warga yang terkonfirmasi positif. Ya, di sini bisa kita lihat intinya nanti kita sambil demo ya Bapak dan Ibu sekalian, nanti saya butuh relawan. Terus di sini juga informasi. Nah, informasi ini adalah terkait dengan gejala dan perjalanan yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu sekalian. Dan kontak erat di sini. Nah, di kontak erat di sini nanti kita jelaskan ya, yang terkait dengan warga bergejala dan warga tanpa gejala seperti itu. Tanya warga, nah ini juga apa namanya, kita juga perlu membedakan warga yang beda di dalam rumah sama juga kontak erat yang di luar rumah, karena sama-sama istilahnya virus mah tidak mengenal mana yang di dalam rumah ataupun di luar rumah. Selama bertemu berarti berpotensi untuk tersebar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti juga ini ada beberapa teknis mengenai cara penggunaan formulir yang akan kami sampaikan. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mempresentasikan formnya sedikit di sini. Ya. Nah, untuk itu saya membutuhkan relawan dari Bapak dan Ibu sekalian di sini. Hapunten saya mau nanya, di sini ada yang alumni nggak? Alumni COVID-19? Ada. Ada, dari siapa ini? Dari Ibu Pokja 4 Kabupaten Sumedang? Ya, dari Ibu siapa Pak. ini? Ya, ada Pak, ada. Boleh. Ada, Tadi yang Pak. pertama dulu, yang dari Sumedang. Siapa? Ibu siapa namanya? Sama Bu Eki. Ibu Eki, boleh ya jadi relawan saya untuk kalau kita lagi melakukan wawancara seperti apa ya Bu ya? Oh, boleh. Jadi ceritanya ini Ibu kita apa ya? Anggaplah Ibu adalah saya kader PKK yang datang ke rumah Ibu gitu ya. Ibu siapa tadi namanya? Sama Bu Eki. Bu Eki ya? Ya.
Ya Bu Eki, ini nanti saya simulasi kalau saya jadi tracer ke kontak ke rumah Ibu dan saya mencatat menggunakan formulir ini ya Bu Eki ya. Siap. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum Bu Eki. Ini kita boleh lewat telepon Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak kalau misalnya tidak datang langsung kita bisa via telepon gitu ya atau mekanisme-mekanisme aman lainnya ya. Assalamualaikum Bu Eki. Bu Eki punten. Abdi Ya. Ibrahim dari kader PKK Ibu. Ibu punten, ini mau saya Oh iya, tanya. salam kenal. Iya, salam siapa? kenal. Ini anggap aja ya kita melakukan wawancaranya di Balai Endah. RT 7 RW ini, karena kita sudah tahu ya alamatnya ya. Ibu punten, namanya Ibu Eki siapa Ibu? Ibu Eki Rizwandia. Rizwandia. Oke, salah ini mah datanya ini. Oke, sip. Ini saya isi data saya dulu ya Bu, sebentar. Nanti lanjut lagi. Kader PKK jangan lupa diisi, terus silakan isi nama organisasi pelapor. Nomor teleponnya juga jangan lupa diisi. Tempat wawancaranya kita wawancara online di sini dan sekarang kita wawancara online dilakukan tanggal 2021. Oke. Punten Ibu, tadi saya catat KTP yang Ibu sudah kirimkan ya. Jangan lupa nanti kita minta KTP orang-orang yang dilakukan tracing. Ya, saya tulis nomor KTP-nya. Terus tanggal lahirnya sesuai dengan KTP juga bisa dimasukkan di sini. Ya, anggap saja kita buat testing ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini bisa diganti, kita bisa ketik ulang di sini tanggal bulan tahun. Ternyata di KTP ditulis kelahiran tanggal 25 bulan 8. Kita tulis di sini. Misalnya 25 bulan 8 tahun 2000 misalnya kelahirannya segini ya Bu ya. Nah, nanti muncul langsung usianya di sini gitu. Nah, terus jenis kelamin perempuan, nanti jangan lupa ngetik alamatnya. Lalu kita bisa langsung lanjut ke pekerjaan ya setelah mengisi data pribadi Bapak dan Ibu sekalian. Ibu punten, pekerjaannya apa Ibu Eki? Kader PKK. Oh, kader PKK sebagai pekerjaan ya Bu ya. Alhamdulillah. Berarti kantornya di mana Bu? Di pos PKK ya Bu ya? Siap. WNI Bu? WNI bukan WNA. NKRI ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu punten, kalau Ibu waktu dulu terdapat gejala atau tidak Bu? Ada. Oh, ada gejala. Baik Ibu. Dulu kapan Bu pertama kali gejala kalau boleh tahu? Tanggal 27 Juni. 27 Juni. Oh, baru Ibu tuh alumninya? Alumni ini baru masuk 4 hari. Ya Allah, ini mah belum alumni Bu, masih nggak Bu? Oh, masih. Enggak, udah bebas. Oh, udah bebas. Alhamdulillah. Sip. Oh, udah lama ya. Juni ya, ini Juli. Maaf, saya lupa. Ya. Kalau selama ini masih saya Bu yang membedakan hari libur hari kerja. Sebelum sakit, apakah ada riwayat perjalanan Ibu? Tidak. Harus banyak dibuka. Ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Lanjut lagi di ini sini. Tuh, lebih kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya sip. Oke, lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ibu punten di rumah yang sempat Ibu kontak erat siapa aja ya Bu ya selama mungkin tadi kan Ibu 27 Juni ya berarti. Ya. 2 hari ke belakang sebelum 27 Juni sampai 14 hari ke depan Ibu pernah ketemu siapa aja Bu di rumah? Anak. Anak. Oke, tulis ya anak. Anaknya usia berapa Ibu? 21. 21. Perempuan, laki-laki? Perempuan. Ini yang terakhir diabaikan saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Terus hubungannya berarti anak, nomor teleponnya kita tulis, jangan lupa. Itu berarti nama anak kayaknya ya di kolom. Ya dong atuh Bu. Siapa Bu nama anaknya Bu? Afra misalnya. Iya. Sip. Siapa lagi yang Ibu ketemui di rumah Bu? Asisten rumah tangga. Oh, asistennya Bu siapa? Namanya Bu siapa asistennya? Yayah. Yayah. Usia berapa Bu Yayah Bu? 50. Wanita ya Bu? Ya. Berarti asisten rumah tangga. Oke, nomor teleponnya.
Kalau nggak ada nanti boleh ditulis 0 juga Bu. Kalau misalnya ternyata orangnya nggak punya handphone, nggak apa-apa karena nggak semua orang punya nomor handphone juga. Lanjut lagi, siapa lagi yang Ibu temui Bu? Rekan, teman. Oh teman, ini udah di luar rumah ya Bu berarti ya? Iya. Oke, nah ini sorry kan tadi Oh, kita itu udah. dalam rumah ya? Iya, ini dalam rumah. Nah, ini Nggak ada lagi. kalau di dalam rumah nggak ada lagi nih, ini kan kosong nih. Nah, Iya. kalau kita salah, kita bisa klik X di sini. Oh ya. Nah, seperti ini. Nah, lanjut lagi Bapak dan Ibu di sini ya. Ibu, punten, Ibu ketemu siapa di luar rumah Ibu? Misalnya Ricci. Ricci. Bu Ricci ini Ibu atau Bapak? Ibu. Ibu Ricci. Ini umurnya berapa Bu Ricci, Bu? 30-an. 30-an. Hubungannya tetangga, teman? Teman. Oh, teman. Oke. Alamatnya di mana, Bu? Sumedang. Sumedang. Oke. Nomor handphonenya? Ini ya. Sip. Siapa lagi yang Ibu temui, Bu, selama hari 14 hari tersebut gitu? Dadan. Siapa sih Pak Dadan ini, Bu? Teman juga. Oh, teman juga. Usianya berapa, Bu? 40. Terus Cibugel. di Sumedang. Di mana? Bogor. Oke. Cibugel. Siap. Dan ini terus saja Bapak dan Ibu bisa menambahkan sesuai dengan kontak-kontaknya. Semakin banyak sebenarnya semakin baik, tapi nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira bagaimana kondisi pasien dan lain sebagainya seperti itu. Nah nanti itu Bapak dan Ibu perlu 15 nggak ya? Kalau misalnya sebenarnya semakin banyak semakin baik sih Bu, tapi Oh, kalau misalnya nanti bisa menyesuaikan sih Bu kalau menurut saya. Boleh Bu kalau mau banyak juga, tapi ini panjang nanti kalau kita contohkan sampai 15. Enggak, maksudnya dalam tugas benernya. Iya. Satu kontak erat perlu dicari satu yang reaktif perlu dicari 15 nggak ya? Itu ada arahan yang seperti itu ya Bu dari Puskesmas ya? Iya. Boleh Bu seperti arahan Puskesmas saja. Oh ya. Pokoknya nanti disesuaikan dengan arahan Puskesmas ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti coba kita cek lagi jangan sampai yang ada centang merahnya, ada bintang merahnya tidak terisi Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau yang bintang merahnya tidak terisi, kita tidak bisa mensubmit gitu. Jadi bisa dicek lagi ya datanya sudah komplit, kita simpan. Peraturan Menteri Kesehatan, Nah, ini sudah tersimpan. Nanti Bapak dan Ibu yang mendapatkan akses data semuanya bisa. Nah, ini langsung baru diupdate ya. Langsung bisa mengakses datanya dalam format Excel ini. Jadi mungkin nanti Babin Kamtibnas atau Puskesmasnya mereka bisa melakukan copy paste data ini dengan mudah ke Silacak. Kenapa akhirnya pakai form ini? Soalnya begini Bapak dan Ibu sekalian, masalahnya kadang-kadang kalau misalnya formnya form kertas, ketika dimasukkan ke Silacaknya nanti ada error data lagi. Nah, di sini kalau kita menggunakan form ini, nanti dari semua orang yang perlu menggunakan data ini bisa menggunakannya. Tentunya juga yang memang punya otoritas ya, mungkin seperti DPM desa ataupun memang orang yang langsung berhubungan dengan Puskesmas gitu. Dan istilahnya nanti pemanfaatan datanya tinggal kopas aja gitu atau copy paste Bapak dan Ibu sekalian, karena biasanya kesulitannya adalah menerjemahkan ulang mungkin tulisan kita kalau misalnya kita formnya form offline seperti itu. Jadi dengan adanya pencatatan ini kita bisa harapannya mengurangi kesalahan akibat pencatatan yang manual atau menggunakan kertas seperti itu. Dan oke, kita bisa kembali lagi ke paparannya Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya di sini. Sip. Ya, jadi nanti di sini di buku panduan yang saya berikan akan ada formulir-formulir ini Bapak dan Ibu sekalian. Berarti misalnya nanti kalau Ibu yang alumni tadi Bu Eki orang Sumedang ingin melakukan pelacakan kontak, nanti ini kan dokumennya PDF ya Bu di WhatsApp. Nanti buka filenya, terus nanti Ibu bisa klik langsung ke sini, nanti langsung ke formulirnya. Seperti ini.
Nah, sudah deh, ini ada formulir khusus Sumedang. Daerahnya tentunya tadi ya, kalau sesuai daerah Ibu, Cibugel ya berarti ya. Nah, ini ada semuanya lengkap. Jadi ini sudah disesuaikan kecamatan dan kelurahannya sesuai dengan kecamatan dan kelurahan Bapak dan Ibu, sesuai dengan kabupaten ya, seperti itu. Nah, jadi lanjut lagi ya ke panduan. Di sini nanti juga Bapak dan Ibu yang istilahnya berhak untuk mendapatkan akses datanya bisa mendaftarkan diri. Jadi ini mungkin tidak untuk semua ya Bapak dan Ibu sekalian, hanya untuk yang berhak mendaftarkan akses. Jadi setelah mendaftar juga tidak langsung otomatis dapat akses gitu. Jadi kami akan melakukan seleksi siapa yang kiranya mendapatkan aksesnya seperti itu. Nah, ini sekedar info tambahan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ini bisa nanti juga mensosialisasikan fitur Picobar Isoman di sini gitu. Nah, kita bisa kasih tahu bahwa kita bisa melakukan request vitamin gitu, dan dengan beberapa catatan ya Bapak dan Ibu mengetahui apa itu isolasi mandiri gitu. Nanti kita bisa ajukan di sini seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca lebih detail ya tentang pervitaminan ini gitu. Tentunya untuk membantu orang-orang yang istilahnya sudah terkonfirmasi positif mendapatkan istilahnya layanan tambahan seperti itu. Ini juga di sini Bapak dan Ibu bisa lebih tahu tentang ini sini ada konsultasi dokter gitu, telekonsultasi. Jadi kita chatting sama dokter online via WhatsApp. Nah, nanti langsung terhubung dengan WhatsApp dan Bapak dan Ibu sekalian di sini. Nanti langsung terkoneksi. Nah, seperti ini. Jadi halo, saya ingin tanya seputar isolasi mandiri. Nah, nanti akan dibalas Bapak dan Ibu oleh robot seperti ini. Nanti jika ingin melakukan telekonsultasi bisa ketik. Nah, di sini munculkan berarti nanti kita ketik C terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian, karena kita bilang kita mau informasi seputar isolasi mandiri seperti ini. Ini rada loading memang karena juga sedikit membutuhkan waktu, tapi tidak terlalu lama kok Bapak dan Ibu sekalian, bisa sambil disambi, sambil masak. Nah, di sini nanti ada pilihan ya untuk telekonsultasi, kita bisa pilih telekonsultasi. Lanjut lagi nanti. Nah, setelah itu nanti bisa terhubung deh Bapak dan Ibu sekalian dengan nah, ketika Ibu ingin telekonsultasi, bisa ke hotline seperti ini. Klik lagi, iya nomor lain lagi Bapak dan Ibu sekalian, karena memang istilahnya ya, nah ini sudah terhubung langsung sama dokter. Jadi kalau misalnya ternyata pertanyaan Ibu tadi bisa dijawab dengan robot gitu ya, nah itu tidak perlu ke dokter. Nah tapi kalau misalnya istilahnya setelah dijawab dengan robot masih kurang puas, nah Ibu bisa langsung ke dokter dengan cara seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira sih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya, beberapa informasi-informasi yang semoga bermanfaat mengawal kegiatan tracing Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, semoga kontribusi kita bisa menjadi ladang amal dan juga kebaikan untuk memulihkan kondisi daerah kita agar bisa normal seperti sedia kala Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Kang Ibra, luar biasa, sangat mengedukasi untuk kami semua sebagai tim penggerak PKK yang insya Allah kalau Pokja 4 itu sahabat saya sangat kangen sekali dengan teman-teman di Pokja 4. Beliau adalah yang nanti banyak berhubungan di lapangan, dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya untuk dari sekretaris yang selalu mengawal dengan baik untuk kegiatan Pokjanya, termasuk saat ini adalah Pokja 4. Hatur nuhun. Sekali lagi terima kasih kepada relawan tadi, Ibu Eki Damang, Bu Eki Sumedang, aman. Bu Eki sekarang Ibu Eki LC, lulus COVID, katanya begitu title-nya. Punten bercanda Ibu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih
peserta juga sekarang sudah hampir 150 orang. Hatur nuhun luar biasa, Kang Ida. Antusias dari teman-teman para pejuang PKK yang sangat luar biasa. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kebetulan waktu hanya tersisa 30 menit saja. Kami persilakan kepada Kang Riki untuk memandu sesi tanya jawab. Mungkin kalau Bu Kabit masih dengan kegiatan di laptop sebelahnya, tidak apa, nanti mungkin pertanyaan bisa ditujukan dulu kepada Kang Idra. Kemudian nanti insya Allah terkait materi akan diinformasikan di kolom chat atau juga di grup. Kemudian nanti di akhir penghujung juga akan ada sesi foto bersama dari tim tracer PKK Jawa Barat. Baik, Kang Riki, kami persilakan untuk memandu sesi tanya jawab. Beliau adalah MC Cetar untuk Jawa Barat, luar biasa. Mangga Kang Riki, silakan. Siap, hatur nuhun Belia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK? Sahabat semua. Juara, ya. Hatur nuhun Kang, keren. Ya, untuk pertanyaan karena waktu tinggal 30 menit lagi, maka dipersilakan untuk kabupaten kota yang ingin bertanya kepada Ibu Kabit, KPPM, Bu Lisat, atau ke Pak Ibran, kami persilahkan. Masih tanya, Mas? Iya, belum. Sekarang benar ke kepada Zoom. Enggak. Pilih aya nu bade ditaroskeun ku kabupaten kota terkait kegiatan-kegiatan relawan tracing ini supaya bisa kita kerjasamanya dengan baik dan mudah-mudahan dengan relawan ini COVID tidak bertambah lagi banyaknya ya. Enggak, untuk kabupaten kota yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan kami persilahkan. Mangga ibu-ibu. Cimahi. Mangga. Mangga Kota Cimahi. Udah. Mute-nya Mangga cenah Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan Aiki yang mau disampaikan. Ya. Yang pertama mengenai pengisian format yang tadi ke Kang Ibrahim mungkin pertanyaannya. Tadi ada riwayat perjalanan. Kalau jawabannya tidak, berarti tidak sampai di situ. Tapi kalau jawabannya, apakah ada pertanyaan lanjutan atau tidak? Yang kedua, di bintang merah, yang bertanda bintang merah itu harus diisi. Nah, untuk kontak erat di luar rumah, kadang-kadang kita tidak mempunyai nomor HP-nya. Apakah bisa diisi asal atau harus diisi atau boleh kosong? Karena kalau kosong katanya tidak bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, laporan ini mulainya dari mulai kapan dan nanti berakhirnya sampai kapan. Yang keempat, mungkin ini Dr. Fitri yang akan menyampaikan anggaran. Izin barangkali titipan pertanyaan. Kan kita tuh sebetulnya ada dana hibah untuk posyandu seperti tadi yang disampaikan. Apakah boleh dana hibah ini direalokasikan untuk kegiatan relawan tracer? Apakah boleh gitu? Sehingga kita menyusun lagi kegiatannya, keperluannya untuk apa? Karena kan selama ini memang alokasinya untuk operasional posyandu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kota Cimahi. Mangga Kang Ibrahim. Oke, bisa langsung Oke, saya coba jawab. Tapi saya jawabnya yang di kapasitas saya aja, Ibu ya. Betul, yang ya. dana hibah sama itu sama Nanti ke Bu Lisa. terkait tanggal nanti sama Bu Lisa ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, iya kan tadi katanya ada beberapa nih ya bintang merah di sini. Kita lihat yang terkait riwayat perjalanan dulu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kan pertanyaannya kan begini nih Bu ya, sebelum sakit apakah ada riwayat perjalanan dilakukan? Tadi kita belum, ketika jawabannya tidak kan tidak ada pertanyaan lanjutan. Sebenarnya ketika jawabannya iya, di sini ada langsung muncul Bu. Gitu. Nah ini kita sembunyikan, kenapa?
supaya Bapak dan Ibu kalau misalnya memang jawabannya ya tidak perlu bingung ini diisi atau tidak diisi seperti itu. Jadi ini sekedar pemberitahuan saja bahwa ketika Ibu klik ya di sini nanti Ibu akan perlu mempertanyakan kemana perjalanannya seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan data kontak erat dalam rumah, ketika tidak ada sama sekali ya berarti karena ternyata mungkin orangnya tinggal sendiri gitu. Mungkin baiknya kita bisa tulis data fiktif saja Bapak dan Ibu di sini, bilang saja tidak ada mungkin ya. Ini untuk mengakali sistem saja Bu, nggak apa-apa, biar istilahnya tetap bisa keisi gitu ya. Tidak ada. Lalu nomor HP-nya juga dikosongkan sehingga nanti dari kebetulan juga kan sistem utamanya tetap Silacak ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti yang input juga tahu oh ini datanya fiktif dan sudah tidak ada kontak erat di sini gitu. Nah, untuk yang data kontak erat di luar rumah tentunya Bapak dan Ibu sekalian tadi ya berarti diisi gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya ternyata ada data kontak erat di luar rumahnya. Nah, tapi gimana kalau nomornya lupa gitu atau nomornya nggak tahu, nggak apa-apa ketik aja 0000 aja. Tapi kalau bisa tahu itu lebih baik seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira menjawab Bu Punten? Ya, Bu Yani gimana dari Kota Cimahi? Ya, siap Bu. Satu nuhun. Ya, bisa dipahami. Ya, nuhun. Siap, nuhun. Enggak untuk kabupaten kota lain? Apakah ada yang ingin disampaikan? Kabupaten Sukabumi. Ya, untuk Kabupaten Sukabumi. Ya. Aiki, punten satu lagi mungkin laporannya mulai kapan dan berakhir kapan? Atau Nah, itu sama Bu Lisa ya, Bu. Nanti sama Bu Lisa ya, Bu. Nanti dengan anggaran revitalisasi ya, kegiatan tracing ini ya. Mangga untuk Kabupaten Sukabumi. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan dari kabupaten kota lain? Tadi Kabupaten Sukabumi ya? Mangga Kabupaten Sukabumi apa yang akan disampaikan? Ya, Kabupaten Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Riki. Ya, udah. Jelas, Bu? Mangga. Suaranya kurang jelas. Kabupaten Sukabumi. Ya, suaranya. Mangga Kabupaten Sukabumi. Kalau itu di chat aja, Bu. Untuk materi dan hard copy nanti akan disalurkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dikirim aja ke Bu Lia ya, Kang Ibrahim ya. Ya, nanti saya coba mungkin takutnya nanti ada beberapa paparan yang ingin disesuaikan. Assalamualaikum Pak Riki. Oh ya, ada sih. Oh, dari Kabupaten Bekasi, mangga. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Riki. Siap. Apa kabar Pak Riki? Alhamdulillah. Putri Pak Riki izin mau bertanya. Siap. Pak Riki izin, ini kan untuk yang Pokja 4 kabupatennya aja yang diberi penyuluhan pelatih diberikan materi ini. Betul. Nah, ini saya juga kan ditanyakan sama kader-kader relawan PKK yang untuk tracing di tingkat RT dan desa ya, Pak Riki ya. Apakah Pokja 4 Kabupaten Bekasi, Pokja 4 kabupaten ini pengurusnya memberikan ini kan lagi atau memberikan penyuluhan lagi materi ini disampaikan atau melalui langsung gitu pelatihan atau gimana Pak Riki? Mohon izin.
Ya, untuk Belia mungkin bisa menginformasikan, tapi kalau menurut saya sebaiknya nanti ditindaklanjuti dari kabupaten kota untuk ke tingkat wilayah, baik ke kecamatan ataupun ke tingkat desa atau kelurahan. Materi ini bisa disampaikan lagi. Betul, Kang Riki, mohon izin sesuai tadi arahan dari Ibu Kabid, memang ada beberapa kabupaten kota yang sudah PKK-nya merapat kepada Dinas Pengampu yaitu DPMD, di mana difasilitasi juga oleh DPMD untuk mengedukasi para tracer sampai dengan tingkat RT. Demikian Kang Riki. Ya, itu Kota Bandung juga kalau tidak salah hari ini atau beberapa hari lalu itu sudah menghadirkan juga dengan bekerja sama dengan Dinas Pengampu. Silakan hatunun, Kang. Ya. Nah, itu Bu Putri, Bekasi. Ya, siap. Iya, mungkin nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan DPM Kabupaten Kota untuk bisa penyampaian lagi kepada wilayah, kecamatan ataupun ke desa. Mohon izin juga Pak Riki mau menginformasikan kemarin sih Ibu PJ menginformasikan ke saya bahwa stretching yang ada di kader-kader relawan PKK Bekasi akan diberikan pelatihan oleh Dandim pelaksana kegiatannya. Ya, siap. Informasinya seperti itu. Apakah berarti kan sama ya antara yang di pelaksanaan dari Dandim sama yang dari provinsi mungkin sama ya untuk itunya ya. Iya. Penyampaian untuk stretching. Iya, mungkin gini aja Bu Tri, nanti Ibu Tri juga bisa menyampaikan ke Ibu PLT bahwa hasil dari kegiatan hari ini disampaikan kembali, mungkin nanti bisa dimodif dengan Dandim, apakah sama materinya ataupun atau berbeda. Jadi mungkin nanti bisa di modifikasi antara kegiatan Dandim dengan PKK, biar terintegrasi kegiatannya. Kita aja Bu Tri. Ya, siap Pak Riki, terima kasih. Siap, mohon Bu Tri. Sama. Mangga, Kabupaten Sukabumi sudah bisa bergabung? Kang Punten, ini tadi ada yang nanya di chat, saya sempat baca. Iya, maaf saya telat masuk. Maksud kontak erat itu sebelum terpapar. Mungkin boleh saya jawab yang itu dulu ya? Siap, Pak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya izin masuk lagi ke bahan paparan. Definisi kontak erat itu bisa di sini, Bapak dan Ibu sekalian, dibacanya salah satunya. Nah, jadi kita perlu pertama-tama mengetahui sebenarnya warga ini bergejala atau warga tanpa gejala. Jadi kalau misalnya warganya ini bergejala, maka yang disebut kontak erat adalah semua orang yang diketemui gitu ya oleh si pasien terkonfirmasi positif ini mulai dari 2 hari sebelum gejala tersebut muncul sampai dengan 14 hari kemudian gitu. Jadi kita bisa mengurutkan misalnya seseorang itu sakit tanggal 10, 2 hari sebelumnya tuh hari apa, berarti ada 9, ada 8. Dari 8 sampai 14 hari kemudian, kalau misalnya Bapak dan Ibu itu aktif untuk bertemu dengan orang-orang, maka orang-orang yang dia ketemui itu adalah kontak erat. Nah, bagaimana untuk warga tanpa gejala atau OTG ya, lebih mudah dikenalnya gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian itu bisa mengambil tanggal swab positifnya pasien ini sebagai patokan. Jadi nanti ketika wawancara jangan lupa tanya tanggal swabnya kapan gitu. Nah, nanti tanggal swabnya kapan, misalnya dia bilang, oh iya saya terakhir swab 10 Juli. Oke, kita urut berarti ya. 2 hari sebelum swab itu berarti tanggal 8, tanggal 9, lalu kita urut 14 hari ke depannya. Apakah ketemu orang atau tidak ketemu orang pada saat itu, semakin banyak ketemu orang yang dia ceritakan, artinya semakin banyak yang disebut dengan kontak eratnya, seperti itu. Kira-kira definisi kontak erat seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Mangga, Pak, saya kembalikan lagi. Hapunten, moderator. Kang moderator. Kang Riki nampaknya terbuka ya. Silakan, Kang.
Oh, Bu Lia, ya, Bang. Untuk Bu Lisa sudah bergabung lagi, Bu? Dan Bogor, Bu Lia. Bang Riki. Pak Julianto, siap. Ya. Ya, Pak Jul, izin. Tadi ada pertanyaan dari Pak Cimahi terkait anggaran. Nah, apakah anggaran yang tadi disampaikan tentang anggaran revitalisasi Posyandu, apakah itu bisa digunakan untuk anggaran res atau tidak? Itu ke satu, ya. Keduanya, jadwal kegiatan ini sampai kapan batas akhirnya? Nah, mungkin Pak Jul bisa menjawab dari Kota Cimahi. Mohon maaf, ini saya telat masuk juga karena ini lagi assessment sebetulnya, mengisi assessment BKD. Jadi izin menyampaikan bahwa yang pertama, kan itu dana operasional Posyandu itu sudah ada di desa ya melalui Bankiu. Bankiunya kalau memang kemarin itu ada arahan, kalau memang mau dipergunakan untuk operasional di dalam kegiatan ini hanya mungkin di RAB-nya harus jelas begitu ya. Karena kan itu sebetulnya kalau di Juknisnya adalah untuk operasional Posyandu. Tapi kalau masa pandemi COVID-19 ini tentu saja semua dialihkan menjadi kegiatan untuk ini, mangga itu kalau sudah disepakati dan menjadi arahan pimpinan begitu ya. Yang kedua, kemarin itu kan ada pertemuan Pak Gubernur dengan Pangdam dan Kapolda ya mengenai alur pelaporan begitu ya kemarin itu. Jadi dari para relawan dari tracer ini yang baik dari PKK, dari Karang Taruna, maupun dari kalau tidak salah dari TNI juga ada, karena ada gini Kang Riki, digital tracer. Nanti itu akan tercatat melalui Babib Kamtibmas namanya itu teh. Ya, yang di tingkat kelurahan. Yang ada di setiap puskesmas ya, puskesmas. Tingkat desa dan kelurahan biasanya ada. Ada ya di kelurahan. Kamtibmas sama Babinsa. Nah itu. Nah alurnya ke sana karena dari pusat itu kan rujukannya sekarang kita hanya memiliki tracer dari PKK nih dengan Karang Taruna ya, karena memang arahannya adalah leading sektornya untuk penanganan ini adalah di BNPB gitu. Jadi BNPB melalui koordinasi tadi yang sudah disepakati. Jadi alurnya itu seperti itu. Jadi intinya apa yang sudah dilakukan, yang pertama adalah seperti tadi sudah dijelaskan ya melalui aplikasi dan lain-lain begitu. Dan itu juga harus diatur. Yang pertama adalah ini adalah relawan, Kang Riki ya, relawan yang memang siap untuk menjadi bela negara lah kalau disebut ya pada saat pandemi COVID-19 ini, kontribusi semua pihak diperlukan oleh masyarakat kita. Yang pertama, saya kemarin ke Cirebon juga melihat ternyata masyarakat di sana mengumpulkan sembako untuk yang isoman begitu. Jadi PKK-nya itu mengumpulkan anggaran dari penduduk sekitar berapa ya, 2.000 kalau nggak salah per penduduknya dalam satu RT begitu ya. Sehingga dia kalau yang isoman itu kan otomatis nggak bisa keluar. Gitu. Nah itu makanannya sehari-hari itu diatur ternyata oleh PKK juga, gitu. Oleh kelurahan juga, oleh kepala desa juga. Itu yang dilaksanakan di Cirebon. Termasuk juga lokasi isomannya ternyata bekerja sama juga dengan mereka dengan Primed kalau tidak salah dari CSR Kesehatan itu menyediakan ada 26 tempat tidur begitu ya, dan ada tenaga kesehatannya, ada sampai ke untuk oksigen dan lain-lain itu di sana dilengkapi begitu, dan makan juga sehari 3 kali kalau tidak salah ya gitu. Nah terus yang menarik, jadi
pada saat itu ada seorang tukang gitu ya, dan dia positif. Pak, kalau saya di isoman, saya kan harus bayar leasing. Sehari-hari saya harus keliling itu untuk membayar leasing gitu. Ternyata melalui Pak RW-nya dia punya anggaran yang tadi dikumpulkan dari masyarakat membayar leasing sekitar 700.000. Artinya gotong royongnya sudah dilaksanakan sebetulnya oleh masyarakat gitu. Tinggal kita memanage ya, memaintain, mengajak juga begitu kan. Termasuk juga masyarakat yang mampu begitu ya untuk membantu kepada isoman. Termasuk juga OPD terkait Kang Riki. Ternyata jaring pengaman sosial, bantuan sosial sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memang terdampak dari COVID-19 ini. Sehingga bantuan sosial itu juga harus tepat sasaran. Ini semua tracer nanti juga akan melakukan edukasi ya. Termasuk untuk vaksinasi. Kemarin saya ngelihat itu ada vaksinasi tapi di kelurahan gitu. Nah, nanti tolong juga para tracer juga mengedukasi masyarakat untuk mau datang ke tempat vaksinasi yang sudah disediakan karena vaksinasi kita masih okupasinya masih kurang gitu, masih yang datang itu masih kurang. Jadi nah ini mungkin nanti tolong koordinasi para tracer juga. Siap. Masyarakat datang ke sana untuk juga mendata berapa orang, berapa keluarga yang memang memerlukan, dan vaksinasinya mudah-mudahan sudah tersedia begitu. Jadi kalau vaksinnya 100 yang datang mungkin bisa dilayani 100, jangan yang 100 tapi kasihan juga kalau misalkan kita sudah 150 misalkan. Itu yang sudah disampaikan. Jadi intinya semua sekarang bergerak nih untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat, termasuk juga dinas-dinas terkait. Saya lihat dinas-dinas sosial, dinas ini untuk jaring pengaman sosialnya gitu. Karena ini yang terdampak bukan hanya kesehatan, Kang Riki, ternyata ekonomi juga gitu ya. Ya. Itu Pak Jol. Siap. Nah, ini Pak Jol yang terkait jadwal kegiatan. Mungkin apakah dari provinsi ada batasan waktu terhadap kegiatan kader tracing ini? Karena ada dari Kota Cimei menanyakan ini sampai kapan jadwal kegiatan ini dilaksanakan. Oke, kalau PPKM ini kan ada perpanjangannya. Sampai tanggal 2 Agustus. Ini mungkin tanggal 2 Agustus. Kita biasanya sampai jadi acuannya tanggal 2 Agustus mudah-mudahan dengan pembatasan segala aktivitas yang dilakukan baik di level 3 maupun di level 4 mengurangi resiko penularan. Itu intinya sih. Kebetulan alhamdulillah sekarang juga bor untuk yang di rumah sakit itu kan menurun gitu ya. Terus jadi terlihat kalau memang kalau kita disiplin untuk tidak melakukan kegiatan berkerumun dan lain-lain, penularan tidak banyak terjadi di masyarakat, dan itu terlihat dari prevalensi penularan COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan target sampai tanggal 2 itu sudah menurunkan. Artinya memang itu menjadi patokan begitulah. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan ditambah lagi waktunya karena masih terjadi penularan dan diperlukan, nah itu menjadi target ini. Mudah-mudahan sih sampai Agustus ini, Kang Riki. Siap Pak Jo. Sebagai relawan kita sih siap aja gitu. Siap. Nah, ini Pak Jo ada pertanyaan dari Kota Bogor terkait NIS atau pedoman terhadap mulai dari tahap pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan itu ada nggak aturan dari provinsinya? Kalau saya lihat itu ada buku saku ya, Kang Tri, udah dibagikan, Kang Riki. Buku saku yang apa, Jo? Jadi buku saku yang sederhana gitu ya. Udah punya belum? Belum. Apakah sudah dibagikan belum ke kabupaten? Belum ya? Belum. Gini. Oh ya. Jadi kemarin itu kan kita sosialisasi nih dengan DPMD, dengan Ketua PKK, dengan Karang Taruna, dan ini memang
buku sakunya sederhana dari kesehatan ya. Tapi nanti saya coba kirimkan ke Kang Riki aja. Nanti Kang Riki bisa nge-share ya, Kang Riki. Ada buku-buku nah, untuk ini aja, untuk apa namanya? Kayaknya Bu Lia punya nggak, Bu Lia? Baik, insya Allah nanti akan dalam waktu dekat didistribusi. Boleh mute, itu mute. Terima kasih Pak Julianto, mohon maaf untuk buku saku memang belum dari Sekretariat Provinsi belum menerima. Kami akan bantu secepatnya untuk mendistribusikan. Mungkin izin nanti saya akan menghubungi Bapak untuk melanjutkan ke 27 kabupaten kota. Intinya gini Bu Lia, tidak dalam bentuk fisik hard copy, tapi dalam bentuk WA gitu. Jadi kalau dalam bentuk WA kita udah share sebetulnya pada saat sosialisasi, tapi mungkin ke teman-teman yang hari ini ikut nggak dapat ya. Maksudnya bisa di-share nanti ke PPJ ataupun ke kader, ke ini untuk disebarluaskan lah gitu intinya ya, secara sederhana. Jadi nanti itu sebagai manual nanti bekerja di lapangan. Siap. Pak Jul, ini ada beberapa pertanyaan gitu aja, dari wilayah, Bu Lia, terkait untuk kelengkapan bagi kader tracer yang menggali informasi ke wilayah. Apakah ada kelengkapan APD untuk tracer? Kalau kelengkapan kan gini, kalau saya lihat itu Kang intinya tuh sederhana gitu lah. Kita kan punya WA group di RT aja, di RT saya gitu ya. Itu istri saya kena, itu udah di RT, satu RT itu udah tahu. Jadi si tracernya itu sebetulnya mengontak, oh di rumah ini ada yang positif. Milari data, begitu enggak? Artinya di ruang lingkup yang memang dekat dengan tempat tinggal mereka sebetulnya gitu ya. Saya lihat itu yang dijelaskan oleh Dinas Kesehatan. Nah, intinya nggak usah kita harus mendatangi satu persatu, enggak. Jadi karena kan akan terjadi penularan yang ini juga gitu, rentan juga untuk para tracernya. Jadi intinya ada informasi yang bisa dilakukan by phone, siapa aja kontrak terakhir, apa saja ini, terus juga ke puskesmasnya juga disampaikan. Jadi ada link lah gitu ya, jejaring. Oh ini kalau ini Pak ada gejala-gejala ini, Dok gimana nih gitu kan? Nanti ada WA grupnya juga gitu. Jadi nggak usah pakai APD dan lain-lain, kecuali kalau memang tadi diindikasikan membutuhkan, oh si ini udah ada positif, tapi dia ada punya komorbid, bisa salah. Terus ada gejala, ada tambahan sakit dan lain-lain. Nah itu kan berarti harus kunjungan rumah. Kunjungan rumah berarti harus memakai APD. Nah kalau APD kan berarti tenaga kesehatan, gitu, lain-lain sebagai tracer gitu. Jadi dianggapnya itu dimudahkan aja Kang Riki. Jadi nggak bukan sebagai tenaga kesehatan yang datang ningali pasien, nggak seperti itu gitu Kang. Iya. Ya mungkin Pak Jo, karena di wilayah itu di sini menanyakan ketakutan mungkin ya. Apakah kita harus kunjung ke lapangan? Tetapi kalau bisa dengan WA group atau apa mungkin bisa mempermudah ya Pak Jo. Tahan sampai besok ya. Jadi harus langsung. Ya. Minimal gini lah. Ada hand sanitizer ini kan. Ya. Halo Pak Jo. Mohon izin Pak, dari wilayah. Ya, siap. Dari Purwakarta Pak. Tapi ternyata memang ada kebutuhan sendiri gitu. Jadi misalkan, jangankan APD ya,
untuk pemulasaran jenazah saja seperti apa harus ada sosialisasi ternyata. Itu Kang Riki. Siap, Pak Jo. Bu Lia, karena waktu mungkin kita buka beberapa pertanyaan lagi ya. Bu Lia, izin. Baik, dari kita mungkin kita tambah kita 10 saja. Mohon izin Pak. Ya, izin. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita kasih 10 menit lagi ya, Bu Lia ya. Untuk Mohon bisa izin Pak Riki dari kecamatan. Siap, Bu Rina, mangga. Mangga, Bu Rina. Iya, mohon izin Pak Riki sebelumnya kita dari wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Ini kan untuk wilayah, khususnya untuk wilayah Wanayasa yang memang masih terbatas orang-orang memiliki handphone Android. Betul. Itu apakah memang ada format tertulis, tidak hanya mengisi link seperti itu Pak? Kemudian kita sangat membutuhkan buku saku itu, mudah-mudahan segera tersalurkan. Mungkin itu aja, mohon izin, hatur nuhun Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Riki, mohon izin bertanya. Siap, Pak Dwi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Dwi dari PSM Bakti Jaya dan salah satu relawan COVID. Izin Pak, saat ini memang kita di masa pandemi ini kita banyak sekali yang dari Satgas COVID sendiri tidak ada peran sertanya sendiri. Jadi pada dasarnya kita sendiri yang turun ke lapangan. Beberapa kali saya seringkali berhadapan langsung dengan pasien ataupun jenazah COVID. Mohon maaf, kami seringkali memandikan, menguburkan, sampai kami melakukan eksekusi sendiri dengan menggunakan fasilitas kami sendiri, Pak. Intinya di sini kami mohon izin bertanya aja. Pada saat eksekusi ataupun yang lain-lainnya, kami mendapatkan ada nggak dari pihak provinsi untuk mendapatkan perlindungan untuk kami seperti APD, ya kan, vitamin ataupun surat tugas agar kami bisa melakukan eksekusi ke rumah sakit, karena beberapa kali kami harus berdebat dengan pihak rumah sakit termasuk RSUD. Seperti itu Pak. Sekiranya kalau misalkan memang ada, kami butuh itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Lia, untuk Kang Riki. Siapa Jo? Ini ada pertanyaan bahwa terkait kendala di wilayah ada beberapa ini, bahwa kader itu tidak semuanya mempunyai HP Android. Nah, untuk cara pelaporannya seperti apa? Tadi sebetulnya kalau di chat saya lihat Kang Ibrahim itu saya menurutnya ya sudah menjawab. Akan Kang Ibrahim masih bergabung? Masih Pak. Iya, terkait kendala di wilayah ada beberapa yang tidak mempunyai HP Android. Nah, itu tata cara pelaporannya seperti apa? Mungkin gini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau butuh formnya, saya bisa sediakan Word, kayak semacam Word, nanti bisa di print di lokasi Bu, gitu, bisa dicetak. Nanti akan coba saya lampirkan sekalian deh waktu di pembagian materinya. Materi ya? Iya. Ya. Nah itu Bu Rina, nanti mungkin ada lembar kertas offline yang bisa disiapkan dari kita provinsi. Mungkin Hatur nuhun Pak. Siap. Hatur nuhun Kang Ibrahim. Ya. Nah untuk Pak Dwi tadi ada pertanyaan tentang bantuan ya, Pak Dwi, bantuan APD atau alat apa, dan juga ada surat supaya bekerja di lapangan terkait mulai dari pemulasaran jenazah sampai dengan itu dari provinsi, adakah yang bisa disampaikan Pak Jo? Oke, gini Kang Riki ya, kan kita tidak bekerja sendiri. Tracer itu kan hanya pelacakan. Kalau sudah sampai mengantar ke rumah sakit atau itu kan harus tenaga medis sebetulnya gitu ya. Tapi mangga itu kembali kepada apa yang sudah dilaksanakan. Kalau begitu, tolong konfirmasi ke Satgas COVID yang ada di wilayahnya. Ya, biasanya Satgas COVID itu kan sudah dilengkapi dengan peralatan dan lain-lain, Kang Riki. Ada APD, ada handscoon, ada ini dan lain-lain. Termasuk juga Babib Kamtibmas tadi
yang harus kan sebetulnya kalau dilihat tidak harus sampai ke rujukan kalau tracer ini, tapi ke tracer digital. Coba ya dilihat di alur yang kemarin itu ya, bahwa ternyata si tracer yang dari PKK Karang Taruna itu tidak harus sampai ke rumah sakit, nanti ke tracer digitalnya gitu. Tracer digital dari Babib Kamtibmas kan, Babib Kamtibmas, Kamtibmas ya. Itu kan. Tapi kalau memang perlu karena akan punya hati nurani. Ini semuanya juga punya hati nurani. Yang mau nganter gitu benar-benar ke rumah sakit ke itu memang itu ya itu mangga memang perlu APD ya Kang. Saya lihat terus. Mungkin nanti bisa koordinasi dengan Satgas Covid yang ada di sana ya. Jadi Satgas Covid itu kan sudah untuk protokol kesehatan ketat dan pemberian. Nah, termasuk juga mungkin gini, yang isoman itu kan tadi tidak hanya diberi makanan. Kalau yang bisa dilihat di Pikobar atau Silacak itu kan yang isoman itu diberi obat dan diberi vitamin, obat-obatan ringan dan vitamin. Kayak itu makanya nanti juga tracer juga bisa harus berkomunikasi lah gitu ya. Minimal apa sih yang ada di Satgas Covid desa atau kelurahan, apa yang sudah disediakan begitu. Alurnya seperti apa gitu. Saya itu harus mengerjakan apakah sampai ke rumah sakit? Enggak. Ternyata ke tracer digital yang ada disediakan karena ini BPBD. Kalau memungkinkan BPBD yang sebagai Satgas Covid yang diminta oleh tingkat provinsi gitu ya. Nah, BPBD itu tanya lagi ke Babib Kamtibmas menyediakan APD enggak gitu. Itu intinya komunikasi lah begitu ya. Yang penting teman-teman PKK dan Karang Taruna ini adalah melaporkan hasil temuan pelacakan untuk memutus mata rantai penularan. Kalau misalkan dia kontak erat, isoman heula gitu. Bisi. Kalau dia sakit, rujuk ke puskesmas atau rumah sakit rujukan. Dokternya kudu aya kan gitu. Nah, berapa orang itu? Nah, itu disampaikan. Ini waktu kemarin itu rumah sakit penuh gitu. Tapi misalkan dia difasilitasi oleh kelurahan kemarin kayak di Primet itu yang di kelurahan di Cirebon, ya dokternya nu datang gitu. Terus perawatnya yang datang. Kan enak gitu kalau gitu dipantau tenaga kesehatan juga di rumah sakit. Tapi saya lihat itu tetap harus koordinasi Satgas Covid-nya, tracernya, kepala desanya, RW-nya, RT-nya gitu, PKK-nya gitu ya. Tetap harus satu suara aja untuk membantu mereka. Gitu. Kalau di lapangan lebih complicated, lebih apa ya? Lebih jelimet. Saya akui itu Pak. Pasti nanti masalahnya saya sudah membantu ini, sok antarkan kan begitu. Tapi tolong dikomunikasikan. Apa bikin jejaring banyak tadi dengan petugas di COVID-nya, puskesmasnya, Babib Kamtibmasnya dan lain-lainnya. Ya, siap mohon Pak Jul. Izin bertanya sedikit aja lagi boleh Pak Riki? Menyambung aja. Artinya gini Pak, untuk Pikobar ini apakah dari setiap masing-masing provinsi ataupun kota untuk Satgas Covid-nya sudah diberikan edukasi atau belum? Karena beberapa kali dari pihak Satgas Covid itu sendiri malah berbalik tanya dengan kami gitu loh Pak. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus kami kerjakan gitu Pak. Makanya kita kadang-kala kelimpungan sendiri loh. Satgas Covid tanya ke kami gitu kan. Gitu Pak, mohon izin. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, siap, bisa jawab Pak Riki sebelum kita ini ya. Iya siap. Oke Pak Riki. Siap, Kang Dwi, punten Kang Dwi dari mana ya? PSM Bakti Jaya, Kabupaten mana? Izin, saya dari PSM Bakti Jaya, Kecamatan Sukmanjaya, Kota Depok, Ibu. Kota mana? Kota Depok. Kota Depok. Gini ya. Jadi kita wrap up saja, Kang
Kang Dwi ya. Jadi memang kondisi di lapangan tidak seindah yang kita bayangkan. Yang pertama, yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi Kang Dwi sebagai relawan COVID gitu ya. Kita sama-sama bekerja sama, kami pun di lingkup pemerintahan. Jadi apapun bentuk kita sudah mencoba membuat leveling Satgas dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa ya Pak, dengan berbagai kekurangan. Jadi memang kita tidak bisa kerja sendiri seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Jul panjang lebar gitu ya, bahwa kita nggak bisa kerja sendiri yang pertama. Memang kita butuh teman-teman seperti Kang Dwi ini gitu ya. Kemudian kita memang banyak dukungan terkait dengan keberadaan lembaga kemasyarakatan desa. Jadi memang kondisi sekarang ini menjadi tidak enak bagi kita semua, tapi kita harus bisa mendudukan dan memberikan kontribusi kita yang sebaik-baiknya. Terkait dengan kebutuhan tadi APD dan nanti coba saya informasikan ke teman-teman Kota Depok gitu ya, Satgas Kota Depok. Nanti Kang Dwi bisa WA ke saya langsung deh supaya tidak terlalu banyak komunikasinya di sini. Kobar sudah memberikan informasinya dengan baik. Kemudian proses pembinaan kita lakukan secara berjenjang. Kemudian nanti kalau memang kira-kira informasi itu kurang lengkap, mangga nanti Kang Dwi ngobrol sama saya, nanti saya ngobrol dengan teman-teman PPJ di Kota Depok, Kang. Bisa bantu teman-teman Kang Dwi ya. Mungkin itu saja Kang Riki. Nanti bisa sama-sama ngobrol. Mungkin dengan keterbatasan waktu, terakhir mungkin tadi saya lihat ada dari PKK Kota Depok yang mau menyampaikan dari Kota Depok, PKK-nya. Baik, Pak Riki, izin bertanya, Pak. Iya. Mungkin untuk Bu Lisa. Jadi Kota Depok ini masih bertanya terkait data relawan, ya maaf, izin ya. Iya, data relawan. Ya, Bu Lisa. Ini yang ingin kami tanyakan, apakah formatnya itu sama yang dengan formatnya PPJ? Nah, kalau misalnya sama, apakah hanya koordinator PPJ Kota Depok saja yang melaporkan ke provinsi atau seperti apa? Mungkin itu pertanyaan kami. Terima kasih. Mohon Bu Ucu, enggak. Ya. Jadi untuk relawan PKK itu memang kita buat linknya lewat PKK Bu Ucu. Jadi lewat PKK saya siapkan ke teman-teman PKK provinsi. Jadi memang di situ kita cuma butuh minta nama, alamat, dan nomor HP Bu Ucu. Untuk yang PKK tingkat RT Bu. Jadi nanti linknya saya share ke Punten Bu Lia nanti untuk di-share lagi ke Bu Ucu. Dan saya juga satu lagi Kota Cirebon, apakah ada di sini Kota Cirebon? Baik, nuhun Bu Lisa. Yang formatnya hanya untuk PKK kecamatan sama PKK kelurahan. Oh, itu mah semua Bu. Jadi PKK-nya PKK RT. Jadi masing-masing PKK kecamatan itu melaporkan Bu ke ke kabupaten kota dan ke provinsi. Jadi itu justru yang kita minta adalah data relawan PKK di tingkat RT Bu Ucu. Jadi justru itu belum masuk sama sekali. Mungkin kalau kita sharing ke Ibu Ucu sekarang mungkin kita bisa gerak ya Bu ya. Iya baik, mangga Bu Lisa. Nuhun. Mohon sama-sama. Kantor Kota Cirebon Kang Riki sareng sadayana panginten di Ibu Sandi. Seur keneh masih cuma 20% baru masuk nak. Nuhun. Siap insyaallah Bu Lisa. Ya. Mungkin untuk sesi pertanyaan kami cukup sekian karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas partisipasi dari Kabupaten Kota. Untuk itu kami serahkan kembali kepada Bu Lia. Mangga Bu Lia, hatur nuhun. Baik, terima kasih Kang Riki luar biasa atas bantuannya dan juga partisipasi aktif dari seluruh peserta meeting Zoom hari ini. Mudah-mudahan segala upaya dan informasi yang telah disampaikan baik dari Dinas Pengampu DPMD, Bu Lisa dan juga Pak Julianto, kemudian Kang Ibra, itu dapat membantu menambah informasi pembendaharaan dari Bapak Ibu semua yang ada di Kabupaten Kota. Izin terima kasih Bu Kabid, betul memang untuk link yang belum masuk adalah dari Kota Cirebon dengan Kota Depok. Adapun surat itu sudah resmi terkirim langsung ditandatangani oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi kepada 27 kabupaten kota. Untuk itu nanti khusus Depok dengan Cirebon saya akan langsung japri juga dengan beliau Bu Kabid, izin untuk mempercepat terkait dengan data yang diharapkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Hatur nuhun Bu Kabid. Tidak terasa waktu sudah melebihi kurang lebih 14 menit. Namun sebelum kita menutup, mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang masih belum mengaktifkan
kameranya silakan Bapak Ibu. Kang Galang mohon izin untuk dibantu di foto. Semua ada 6 screen. Enggak, untuk screen pertama silakan. Terima kasih kepada yang belum membuka kameranya. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai sesi foto. Kang Ibra juga sudah mengaktifkan. Terima kasih Bu Yeni dan Bu Yeni Sri Wahyuni juga masih belum. Baik, kita akan foto. Yang pertama adalah foto dalam keadaan resmi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya foto dalam keadaan Jabar juara. Siap. Jabar juara. Terakhir sarangnya ya Ibu. Baik, terima kasih. Mau ada gaya bebaskah Bu Kabit? Boleh izin? Silakan Bapak Ibu. Baik. Baik, terima kasih Kang Galang sudah terdokumentasi dengan baik. Baik, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada para narasumber dan juga para peserta yang hadir pada siang hari ini. Semoga semua kegiatan-kegiatan ini dapat menjadikan bekal untuk kita berjuang di lapangan. Untuk itu kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Untuk materi nanti di-share ya Bu ya. Ya, linknya saya share di grup Tracer ya. Ya Bu. Iya, Pak Ibra. Terima kasih, pamit. Assalamualaikum. Pamit, assalamualaikum. Pamit Ibu. Pamit. Assalamualaikum. Udah lewat banget. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam, hatur nuhun, Bapak Ibu semua, salam sehat. Nanti kita diskusi di grup Tracer ya Bapak Ibu, hatur nuhun. Iya. Kang Ibra nuhun Kang. Sama-sama Ibu.